Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edgar Adnan Karsa dengan NIM D01195507. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas menjelaskan mengenai analisis daya dukung pondasi bor pile menggunakan data sondir dan SPT pada proyek pembangunan reservoir Sungai Loban. Nah, baik, langsung saja. Pada pembangunan reservoir dengan kapasitas sebesar 500 meter kubik di IKK Sungai Loban. Di IKK Sungai Loban meliputi Harapan Jaya, Kecamatan Kusanhulu, dan Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Ini pondasi yang direncanakan adalah menggunakan pondasi bor pile. Di lokasi tersebut menggunakan pondasi bor pile karena kondisi khusus untuk tanah di bawah 100 meter. Nah, kemudian dalam rangkaian penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana perhitungan kapasitas daya dukung pondasi bor pile dari hasil sondir. Standar penetrasi tes pada pembangunan reservoir kapasitas sebesar 500 meter kubik. Bagaimana analisis pembebanan struktur pada pembangunan reservoir kapasitas sebesar 500 meter kubik, dan bagaimana faktor keamanan pada pondasi bor pile pada pembangunan reservoir kapasitas sebesar 500 meter kubik. Nah, kemudian tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah mengetahui hasil perhitungan daya dukung pondasi bor pile dari hasil sondir. Standar penetrasi tes menganalisis pembebanan struktur pada pembangunan reservoir kapasitas sebesar 500 meter kubik dan mengetahui faktor keamanan pada pondasi bor pile pada pembangunan reservoir kapasitas sebesar 500 kubik. Nah, kemudian batasan masalah. Data pendukung penyelidikan menggunakan data sondir sebanyak 2 titik. Perhitungan daya dukung kapasitas pondasi tiang bor pile dengan metode Aoki dan De Alenser, Meyerhoff, dan Rees and Wright. Perhitungan pembebanan struktur dibantu dengan software atau software SAP 2000. Peninjauan hanya pada proyek pembangunan reservoir kapasitas sebesar 500 meter kubik di IKK Sungai Loban. Kemudian pondasi bor pile. Apa itu pondasi bor pile? Pondasi bor pile merupakan pondasi yang dibangun dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, kemudian diisi dengan tulangan dan dicor. Bor pile dipasang ke dalam tanah dengan melakukan mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan kemudian dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Nah, kemudian metode pelaksanaan pondasi bor pile. Secara umum pada pekerjaan pondasi tiang bor, yang pertama yaitu persiapan lokasi pekerjaan, kemudian identifikasi lapangan. Kemudian yang bagian A itu dilaksanakan pengukuran pada area lokasi yang akan menjadi lokasi pekerjaan pembuatan tiang bor. Koordinat tiang bor yang direncanakan untuk mengacu pada BM atau benchmark yang ada di lokasi pekerjaan. Kemudian yang bagian yang kedua, dilaksanakan stripping, cut and fill pada lokasi pembuatan tiang bor agar kinerja peralatan yang digunakan agar efisien dan stabil. Kemudian yang ketiga, dipersiapkan akses jalan yang akan dilalui truk mixer dari batching plant ke lokasi pembuatan tiang bor agar tidak terjadi kendala yang signifikan pada saat pengecoran tiang bor.
Kemudian yang keempat, pelajari layout pondasi dan titik-titik berfile, membersihkan atau mensterilkan lokasi pekerjaan dari gangguan yang ada seperti bangunan, tanaman, pepohonan, tiang listrik atau telepon, kabel, dan lainnya. Dan yang kelima, pemasangan stand pile pipa dipasang dengan ketentuan bahwa pusat dari stand pipe harus berada pada posisi out atau titik as pondasi yang telah disurvei terlebih dahulu. Dan yang keenam, pembuatan drainase dan kolam air. Dalam kolam air berfungsi untuk menampung air bersih yang digunakan untuk pekerjaan pengeboran sekaligus untuk penampung air bercampur lumpur dari hasil pengeboran. Nah, kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama itu data primer. Data primer merupakan data didapat secara langsung oleh penulis, baik itu dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini maupun dari pengamatan yang pengukuran secara langsung ke lapangan. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh berupa data penyelidikan tanah dan gambar kerja bangunan atas. Kemudian perhitungan pembebanan struktur atas. Pada analisis pembebanan bangunan menggunakan program aplikasi komputer yaitu SAP 2000 versi 14. Analisis pembebanan yang sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar beban yang akan diterima pada pondasi dan dapat diketahui dari SAP 2000 versi 14. Dari program tersebut diperoleh gaya yang terjadi berupa gaya horizontal, gaya vertikal, dan gaya momen yang terjadi. Dalam penelitian ini, gaya yang digunakan dalam analisis pembebanan adalah gaya vertikal maksimum sebagai beban kolom. Kemudian cara analisis. Yang pertama, menghitung kapasitas daya dukung bore pile. Antara lain dari data sondir dengan metode Hawke, Lancer, dan metode Meyerhof. Kemudian dari data SPT dengan metode Race and Wright. Kemudian yang kedua, menghitung pembebanan yang gaya vertikal pada bangunan reservoir dengan menggunakan software SAP 2000. Kemudian yang ketiga, mengetahui faktor keamanan pada fondasi bore pile pada bangunan reservoir. Sekian video yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.